warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Hampir Daud dari SMK Negeri 4 Kota Bogor. Halo semuanya. Di sini saya akan membahas tentang IP address dan subnetting. Selanjutnya, materi yang akan dibahas ada pengenalan IP address dan subnetting, IP public dan IP private, kelas full dan classless addressing, kasus subnetting, konsep block subnet, konsep switch dan router. Oke, selanjutnya ada pengenalan IP address dan subnetting. Ketika ada suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired atau wireless, tentu saja kita memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebut ialah yang dinamakan IP address. Subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak. Proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host. Kita ke contohnya dulu aja. Nah, ini pengenalan IP address dan subnetting. Di sini ada contoh PC 0 IP-nya 192.168.10.1 dan mempunyai subnet max 255.255.255.255 dan 0. PC 1 mempunyai IP 192.168.10.2 dan subnet masknya 255.255.255.0. Nah, di sini IP address terbagi menjadi dua, ada IPv6 dan IP versi 6 dan IP versi 4. Di sini ada prefix. Prefix itu adalah jumlah bit alamat IP yang dipakai. Ini juga sama seperti prefix. Itu mana? Oh, ini nih prefixnya ada 24 dan di sini subnetnya ada 255.255.0. Nah, private mask itu dan subnet masknya ini sebenarnya berfungsi itu hampir sama dengan yang digunakan biasanya untuk perangkat vendor mikrotik, dan sedangkan di sini biasanya digunakan untuk perangkat vendor Cisco. Di sini ada pengenalan IP address dan subnetting juga sama. Ini ada prefix dan subnet mask. Ada sebuah contoh kasus di mana sebuah web membutuhkan IP sebanyak 25 untuk masing-masing setiap perangkat PC-nya. Dalam lab tersebut untuk itu ada /24 atau prefix. Di sini dengan bitnya 254. Sini sangat dianjurkan ya karena IP dapat digunakan. Sini dapat terhubung dengan Cesia. Prefix 27 atau 27 dengan sub 255.255.255.224. Dapat digunakan PC sebanyak 30 yang mendekati dari total yang dibutuhkannya adalah 25. Di sini subnetting adalah selanjutnya subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang sedikit. Teknik subnetting membuka skala jaringan yang lebih luas dan tidak dibatasi oleh kelas-kelas IP lainnya seperti IP classless A, B, C yang sudah diatur. Nah, oke, di sini kita ada IP public dan IP private. IP public adalah IP yang digunakan di internet dan dapat diakses dari mana saja. Contohnya ada seperti Facebook.com, YouTube.com, dan lain-lainnya. Di sini juga ada IP private yang bisa digunakan dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet dan merupakan bagian penting dari network address transition. Itu kalau disingkatnya NAT. Untuk terhubung ke internet melalui satu IP publik.
Oke, di sini ada IP publik dan IP privat 3 10.000 sampai 10.25 lalu yang IP kelas B 172.16.00 sampai 172.31.255.255. Untuk kelas C nya ada 192.168.00 192.168.255.255. Oke, sini ada kelas full dan classless. Misalnya udah untuk pada di sini ukuran jaringannya itu 80. Itu termasuk ke kelas A. Ya, karena itu untuk penggunaan IP kelas A awal di sini dia akan terjadi pemborosan atau terbuangnya sia-sia yang terbuang. Kelas A, B, C, D, E. Lalu selanjutnya di sini ada classless. Ini classless di sini menggunakan berdasarkan prefix atau slash yang digunakan. Nah, misalnya kita akan menggunakan 192 yaitu pada kelas di sini. Nah, dia akan menyesuaikan dengan ukurannya atau prefix yang kita gunakan di sini sehingga tidak ada terjadi pemborosan. Kalau ada pemborosan kan sayang ya. Atau terbangnya IP secara sia-sia. Pada penggunaan IP di sini. Nah, kasus subnetting. Di sini ada kasusnya. Ada 10 10 10 10 255 255 255 72 16 0 72 31 25 5. Ada sebuah lab memiliki 10 PC yang digunakannya. Kita keluar dulu. Oke. Yang dibutuhkan berangkat oleh karena itu di sini kita akan menggunakan prefix yang sesuai dengan kebutuhan pada lab tersebut. Itu di sini ada 2 pangkatnya pakai ini aja. Misalkan ini pangkat 2 pangkat 4 sama dengan 16. Terus kita ingin total 32 dikurang 4 sama dengan 8. 28. Di sini adalah total IP-nya yaitu 28. Yang digunakan adalah /28. /28 itu sama dengan 16. Oke. 16 kurang 4 sama dengan 16 kurang 2 sama dengan 14. Subnet masknya. Lalu pada subnet mask di sini yaitu totalnya atau oktetnya 255 2. Terus di sini oktet terakhirnya subnet masknya adalah 256. Salah. Kita coba kita pakai ini. 256 biar ngerti. Ini 16. Jadinya 240. Oke. Jadi saat pasti kita menggunakan /28 255. Oke. Lalu IP networknya adalah
192.168.20.0. Oke. Atau subnet mask ya di sini adalah karena private IP pertamanya adalah 192.168.20. IP broadcastnya yaitu 192.168.20.15, yaitu ke IP range 192.168.21 sampai 92.168.20. Dan seperti itulah untuk penyelesaian dari kasus subnettingnya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini ada konsep blok subnet. Di sini untuk IP networknya dan IP broadcastnya, di sini kita akan bagi 0 dan 31 adalah blok subnet yang pertama. Misalkan ini 0 dan 31 blok subnet yang pertama, dan 32 dan 63 blok subnet yang kedua, 64 dan 95 blok subnet yang ketiga. Misalnya di sini lantai 1, ini lantai 1, ini lantai 2, dan ini lantai 3. Ini kita akan menggunakan blok subnet. Untuk setiap lantai di sini akan dapat mudah misalnya mudah untuk saling berkomunikasi sesama lantainya. Jika berkomunikasi sesama lantai hanya 3 dan 1, dia akan komunikasi, tidak akan bisa saling berkomunikasi karena mereka misalnya blok subnet. Jika mereka ingin saling berkomunikasi, yaitu kita akan namakan yang ada namanya pilan, ataupun kita akan ngerouting. Nah, PC 1 10 10 10 2, yang PC 2 10 10 10 17. Nah, di sini akan dapat saling berkomunikasi karena masih satu subnet. Beda halnya dengan PC kedua, mengganti IP-nya dengan 62, itu sudah beda subnet. Yang ini di sini beda blok subnetnya. Oke. Konsep switch dan router. Switch menghubungkan perangkat yang satu network. Nah, dan menghubungkan perangkat yang satu network. Nah, di sini misalnya perangkat-perangkat di sini saling ingin berkomunikasi. Oleh karena itu, perangkat yang di sini ada namanya switch. Maka setiap perangkat dapat saling berkomunikasi dengan networknya atau dalam subnet yang sama. Jika setiap perangkat dapat berkomunikasi dengan perangkat router lainnya dalam satu subnet atau satu router, membuka perangkat yang berbeda network. Berfungsi juga untuk menghubungkan perangkat yang berbeda blok subnet. Jadi router di sini digunakan sebagai penghubung antara switch dan PC-PC yang lainnya. Ia akan dapat saling berkomunikasi dengan adanya router di sini sebagai jembatan atau gateway. Oke, cukup sampai di sini saja pembahasan yang saya lakukan tentang materi MTCNA. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kataan yang belibet. Saya Rizky Ilham Firdaus dari SMK Negeri 4 Kota Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.